Hello guys, balik lagi bersama gua di sini bincang santuy yang paling santuy tentunya. Ya kali ini seperti biasa gua mau menceritakan cerita alur film yang berjudul Virgin Territory bosku. Waduh, jadi judulnya aja nih udah virgin begitu ya. Jadi cerita ini mengisahkan seorang pria yang ingin mencari cinta sejatinya atau wanita sejatinya bosku. Dan bagaimana perjuangannya. Dan buat kalian nih yang belum pondasi, jangan lupa pondasi. Dan buat kalian juga nih yang belum ngopi, jangan lupa ngopi. Dan pastinya jangan pernah semangat bosku. Dan daripada kalian dengerin bacaan gue yang gak jelas ini, mending kalian masuk dulu nih ke intro dari Nando Belum Pulang alias Bincang Santuy. Jadi di awal film kita dilihatkan dengan orang yang bernama Lorenzo. Karena namanya ini susah sekali disebut, kita ganti aja menjadi Rojali kali ya. Dan si Rojali ini ingin dibantai oleh anak buah Gorbino karena ia sudah menyukai wanita yang bernama Pampina bosku. Dan ternyata si Pampina ini adalah anak orang kaya di kota tersebut. Dan si Rojali ini disuruh kabur oleh temannya yang bernama Gino alias Gigi Nongol. Dan juga Gionio juga bro. Dan di gereja juga terlihat seseorang yang bernama Tindaro bosku. Dan si Tindaro ini diberitahu kepada anak kecil tersebut kalau pendeta di gereja tersebut sudahlah meninggal bosku. Dan Tindaro ini berniat untuk menggantikan posisi dari pendeta tersebut. Dan di sisi lain terlihat seorang lelaki yang bernama Gerbino yang memaksa Pampi untuk menikahi dirinya gitu. Karena orang tuanya Pampi ini menyuruh dia menikah sebelum si orang tua Pampi ini meninggal bosku. Dan di sisi lain terlihat si Rojali ini yang menaiki kuda ini yang sedang dikejar oleh anak buahnya Gerbino ini menanyakan kepada seseorang kalau si Rojali ini sedang mencari tempat persembunyian di sana. Dan ternyata orang tersebut bernama Robinho gitu. Nah Robinho ini adalah mantan dari tukang kebun di rumahnya Pampi tersebut dan menyarankan si Rojali ini untuk menjadi tukang kebun di sana dan bermodalkan tuli dan bisu saja bosku. Waduh, normal disuruh tuli. Dan si Rojali ini yang merasa masih dikejar ini langsunglah cabut dari sana. Dan di sana juga Robinho ini langsung menaiki pohon bosku. Dan di sini sialnya ini saat menaiki pohon ternyata pohonnya ini sudahlah rapuh dan akhirnya si Rojali ini terjatuh dan pingsan di sana bosku. Dan setelah itu datanglah biarawati yang sangat senang dengan keberadaan si Lorenzo ini atau si Rojali ini. Karena si Rojali ini mukanya tampan sekali seperti si Nando Belum Pulang mungkin ya. Dan scene pun berpindah. Di sini terlihat ada seorang biarawati yang bernama Katrina dan sister yang bernama Gabrielia yang sedang mencicipi tubuh dari si Rojali tersebut. Dan ternyata di sini datanglah ketua dari gereja tersebut yang bernama Sister Listabeta yang membuat si Katrina dan temannya ini untuk berhenti mencicipi tubuhnya si Rojali ini bosku. Wadidaw. Dan Sister Listabeta ini sangatlah terpukau terhadap si Rojali ini bosku dan menanyakan ia ini bisu atau tuli begitu. Dan ternyata si Rojali ini berkata kalau dia tuli mungkin gitu ya. Dan akhirnya Sister Katerina dan Sister Gabrielia memandikan si Rojali ini geng. Dan saat si Rojali ini habis mandi atau sedang mandi, dan yang tidak disangka-sangka ternyata Katrina dan Gabrielia ini ikut mandi bosku. Wadidaw, menang banyak anjing. Dan di sisi lain Pampi ini mengambil bunga yang telah ditaruh oleh si Rojali tersebut. Dan di sini terlihat seorang wanita yang bernama Filomena. Dan Filomena ini berdoa di gereja bosku. Dan setelah berdoa si Filomena dan Pampi ini keluar dari gereja tersebut.
dan menemui Elisa dan muridnya. Dan mereka ini membicarakan pernikahan si Pampi ini dengan Gerbino. Dan sebelum menikah dengan Gerbino, si Pampi ini diwajibkan untuk ke gereja. Dan di sini saat si Pampi ini didandani oleh para suster-suster ini, ternyata si Pampi ini melihat si Rojali tersebut yang sedang bebenah atau bersih-bersih di gereja itu, bosku. Dan di sini si Pampi ini sangatlah senang kalau si Rojali ini jadi pembersih di sana karena ya mungkin tampan gitu kali ya. Dan si Pampi ini sangatlah senang kalau si Rojali ini jadi tukang kebun di gereja milik almarhum ayahnya gitu. Dan di sini saat si Pampi ini ingin menghampiri Rojali ini, ternyata si Rojali ini sedang dekat sekali dengan wanita atau ngobrol asik bersama wanita, bosku. Dan di sisi lain, di tempat Gerbino ini terlihat ada seorang pria yang bernama Kon. Dan Kon ini berniat untuk melamar si Pampi ini. Dan si Gerbino ini yang mengetahui kalau ia ingin melamar si Pampi ini langsung ingin menghabisinya, bosku. Dan Kon ini langsung menanyakan tempat lokasinya si Pampi ini di mana. Dan karena si Gerbino ini belum jadi suami sahnya si Pampi ini, dan di sini si Gerbino ini tahu tempatnya si Pampi tersebut. Dan si Kon ini langsung menghampiri tempat Pampi tersebut, bosku. Dan di sisi lain, si Rojali ini yang sedang menunggu biarawati ini yang ingin melakukan cerot di dalam alias enak-enak ini, ternyata si Katrina ini membawa teman barunya, bosku, yang bernama Madelina, bosku. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsunglah si Rojali ini unboxing mereka, bosku, alias gangbang, bosku. Dan di sisi lain terlihat ada orang 6 di sana yang sedang menghampiri tempat lokasi si Pampi tersebut. Dan beruntungnya si Geonio dan Gino ini alias Gigi Nongol ini diajaki enak-enak alias pengacrotan di dalam bersama wanita yang ia bawa di sana, bosku. Waduh, beruntung banget sih jadi orang, anjing. Ya padahal mereka baru kenal ya, gitu ya. Dan tiba-tiba si Filomena ini datang dan mengomeli mereka semua, bosku. Dan di gereja si Pampi ini diajak oleh si Katerina dan Madelina untuk mengantarkan air ke Rojali, bosku. Dan si Pampi yang mengetahuinya langsung menyiram si Rojali tersebut. Dan si Rojali ini tidak tahu kalau yang menyiramnya ini adalah si Pampi tersebut. Dan kemudian Rojali ini langsung dibawa ke kamar Sister Listabeta, bosku, untuk melakukan enak-enak alias pengacrotan di dalam, anjing. Enak banget sih orang-orang. Dan si Pampi ini yang mengetahui hal tersebut langsunglah cemburu karena si Pampi ini juga pengen digenjot mungkin ya. Wadidaw. Dan di sisi lain terlihat anak buah Gerbino yang menghadang anak buahnya si Kon ini, lalu menghabisi semua prajurit si Kon ini, bosku. Dan Kon yang berhasil lolos ternyata dipertemukan dengan pasukannya si Gerbino ini. Dan si Gerbino ini menyuruh anak buahnya ini untuk menghabisi si Kon ini. Dan ternyata si Kon ini membawa shotgun alias pistol untuk menembak mereka, bosku. Dan pada malam harinya Gio ini bermimpi basah. Dan di mimpinya ini ia sedang berenak-enak dengan Filomena, bosku. Dan karena si Filomena ini belum tidur, dan di sini ternyata si Filomena ini langsung menyiram si Gionio ini sampai ia terkaget-kaget, bosku. Dan Pampi yang tidak mau si Rojali ini menjadi bahan enak-enak para biarawati. Nah, di sana juga si Pampi ini langsung menghampiri si Rojali tersebut dan menutup matanya agar dia tidak bisa melihat si Pampi ini untuk melakukan silaturahmi ludah atau bibir, begitu, bosku. Dan akhirnya setelah selesai langsunglah si Pampi ini menaruh bunga yang biasa dikasih oleh si Rojali ini, bosku. Dan di sisi lain terlihat di sini Gionio yang sedang ngambek kepada Filomena
tidak mau mengikuti si Philomena ini bosku. Ya ngambekan banget sih ya. Dan Philomena yang tidak mau ada apa-apa terhadap si Geonio ini langsung menghampiri si Geonio ini bosku. Dan karena tempatnya yang sangat sepi, sangat mantap untuk melakukan silaturahmi kelamin, akhirnya si Philomena ini mengasih jatah kepada si Geonio ini. Wadidaw, mantap sekali bosku. Dan setelah selesai bersiraturahmi kelamin, akhirnya dia dikagetkan oleh para bandit di sana bosku. Dan akhirnya mereka dibawa ke markas bandit tersebut. Dan ternyata setelah sampai sana sudah ada si Elisa ini yang disekap duluan bosku. Dan ternyata si Elisa ini disuruh memuaskan ketua bandit tersebut. Dan setelah selesai, Elisa ini menyuruh si Philomena ini untuk berjoget di sana bosku, alias di panggung tersebut. Dan akhirnya bandit-bandit tersebut mengeluarkan para ulernya mereka bosku. Dan di sana juga ternyata si Elisa ini meledek bandit tersebut yang ulernya paling kecil ya bosku. Dan bandit tersebut saling ejek dan membuat mereka semua berantem gitu. Dan akhirnya Elisa dan Philomena ini berhasil membebaskan semuanya bosku. Dan tapi di sini ketua dari bandit tersebut malah menghalangi mereka. Dan tidak disangka-sangka ternyata si bandit tersebut malah terjatuh karena sudah dipukul oleh satu ekor ayam bosku. Dan mereka semua pun berhasil kabur dari sana. Dan keesokan harinya si Pampi ini menyuruh si Sabeta ini untuk mengecek ketulian dan kebisuan dari si Rojali tersebut bosku. Dan ternyata di sini si Sabeta ini membangunkan si Rojali tersebut yang sedang terlelap. Dan dari situ juga ternyata si Rojali ini terkaget-kaget. Dan Rojali tersebut langsunglah diusir dari sana. Dan di sisi lain terlihat Kon ini yang sedang ingin minum di sungai dikagetkan oleh si Elisa ini yang sedang mandi atau membersihkan badannya di sana bosku. Dan akhirnya si Elisa ini yang menyukai si Kon ini langsung keluar tanpa memakai busana sedikit pun. Wadidaw. Dan langsung menyium si Kon ini bosku. Dan di sisi lain juga terlihat si Rojali ini yang bingung mau kemana. Ternyata dikagetkan dengan si Pampi ini yang membawa kudanya ini bosku. Yang katanya si Pampi ini dia tuh mau pulang ke rumahnya gitu. Dan dari situ juga si Pampi ini mengajak si Rojali ini untuk pulang ke rumahnya atau ke kota tersebut bosku. Dan di sana si Rojali ini bertemu dengan Tindaro ini yang sedang menyamar menjadi pendeta. Dan di gereja itu Tindaro ini ketemu dengan sister yang bernama Elizabeth. Dan Elizabeth ini yang sudah saknenya langsung membuka bajunya tersebut bosku. Dan hingga di suatu malam datanglah pasukan dari Gerbino ini yang ingin menyerang si Rojali tersebut. Karena si Rojali ini sudah berani-beraninya tinggal bareng bersama si Pampi tersebut. Dan di sini ketika si Rojali ini ingin diserang, ternyata si Pampi ini berkata kalau ia siap menikah dengan Gerbino, tapi lepaskanlah Rojali. Dan di pagi harinya saat ia ingin menikah, ternyata si Rojali ini berlari dan tidak setuju dengan pernikahan tersebut. Dan di sana juga si Rojali ini langsung menyerang anak buah dari Gerbino tersebut. Dan Rojali tersebut bertemu dengan si Kon ini bos. Yang awalnya ini dia tidak mengetahui kalau si Kon ini adalah musuh dari Gerbino ini. Dan akhirnya mereka langsung adu pedang di sana bosku. Setelah adu pedang, mereka langsung sepakat bekerja sama untuk menghabisi si Gerbino tersebut. Dan si Kon ini punya dendam kepada Gerbino ini karena telah menghabisi pasukannya semua. Dan akhirnya mereka berdua berhasil menghabisi semua pasukannya si Gerbino ini. Dan Rojali ini langsunglah bertengkar atau berantem bersama si Gerbino ini. Dan akhirnya si Rojali ini berhasil memenangkan pertandingan tersebut, yang dimana Rojali ini berhasil menjatuhkan si Gerbino ini ke sumur yang sangat dalam, yang membuat Gerbino ini is dead alias mokat.
Dan setelah semuanya selesai, di sini si Kon ini memberitahu kepada si Rojali ini kalau ia tidak ingin menikahi si Pampi lagi, bosku. Karena dia sudah jatuh cinta terhadap wanita lain gitu. Yaitu wanita tersebut adalah si Elisa tersebut, bosku, yang ketemu di sungai tadi. Wadidaw. Dan akhirnya mereka semua bahagia di akhir film ini. Dan cerita ini selesai alias tamat, bosku, dengan ending yang sangat pengecerotan duniawi. Oke, mungkin itu aja cerita dari Nando belum pulang. Bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian like, komen, subscribe, dan pastinya subscribe lah yang banyak, oke? Yang tombolnya warna merah, oke? Terima kasih, bosku.